Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita di lantai 5 Tower 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Dengan ini telah diresmikan dengan menggunting pita untuk Brawijaya IVF Center. Congratulations, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Brawijaya IVF Center. Congratulations. Keliling tanggapan yang pada ikutan tur klinik seperti apa, Dokter? Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita di lantai 5 Tower 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita memberikan informasi tentang alur pasien, terus kemudian tempat-tempat yang bisa nanti akan dikunjungi oleh mereka. Salah satunya ada ruang tunggu, ruang poliklinik, kita punya ruang fantasi yang cukup baik. Ya. Terus kemudian kita juga punya laboratorium yang tadi disampaikan oleh Dr. Uki dan tim yang cukup mumpuni untuk di Jakarta ini, dan juga ada ruang operasi yang kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dari folikel-folikel yang matang yang siap nanti akan ditransfer ke bagian laboratorium yang nanti akan dicampur dengan sperma sehingga menjadi suatu embrio. Wow, oke. Kompleks banget ya rekan-rekan media ya. Mungkin saya buka langsung di floor. Boleh berdiri, nama dari media mana serta pertanyaannya. Saya Ari dari WB. Oh, Ari juga. Hai. Saya mau tahu apakah di Brawijaya IVF ini ada teknologi baru yang diterapkan seperti itu. Terus tadi juga di awal sempat mendengar ada nilai lebih yang ditawarkan, nilai lebih yang diharapkan dari Brawijaya IVF ini. Nilai lebihnya apa aja? Mungkin proses yang lebih singkat kah? Atau kita di teknologi yang maju? Atau harga yang mungkin lebih miring? Atau seperti apa? Di sini technical expertnya adalah Dr. Luki. Tadi Dr. Luki akan sampaikan ke sini. Monggo silakan Dr. Luki. Ya, jadi kalau dari segi yang kita tawarkan ke pasien yang dari segi teknologi, terutama itu di lab embrio, ya, kita teknologinya sudah menggunakan time lapse, kemudian dengan bantuan AI, kemudian kalau dari segi genomik, itu kita ada PGD, yaitu Precision Genetic Testing, PGDA, PGDM, ya, jadi lebih ke arah genomik pendekatannya. Kelebihannya apa nih, Dok? Ya, jadi kalau time lapse itu kan ya, kita melihat perkembangan embrio itu secara real time, ya. Jadi kita bisa melihat embrio itu membelahnya dari waktu ke waktu. Kemudian kalau secara genomik, jadi kita yakin bahwa embrio yang kita masukkan ini adalah kromosomnya adalah kromosom yang normal. Kemudian kita juga bisa mendeteksi di embrio ini kalau misalnya pasangannya punya penyakit bawaan gitu ya. Nah, itu embrio yang kita masukkan ini bebas dari penyakit bawaan tersebut. Jadi bisa kita deteksi untuk penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya kayak thalassemia dan penyakit-penyakit bawaan keturunan. Bagaimana, Ari? Ya, Mbak. Udah oke? Dari tablet bintang tadi ya? Oke, thank you so much. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Tingkat keberhasilan, mungkin boleh seperti apa? Ya, kalau dari segi teknologi genomik yang kita masukkan embrio yang sudah embrio euploid ya, yang dia embrio normal tentu saja keberhasilannya lebih tinggi ya dibanding yang tidak ada dilakukan pemeriksaan PGD. Tapi itu tergantung usia, penyebab gangguan kesuburannya apa, atau ada penyakit
kandungan yang lain atau ada kelainan spermanya berat apa enggak gitu ya. Tapi dengan kita yakin memasukkan embrio yang euploid, tentu saja chance keberhasilannya lebih meningkat. Karena kadang-kadang kita kalau lihat foto embrio itu lihat foto doang ya. Jadi kita nggak tahu, kayak kita lihat foto orang gitu ya. Ini wah orangnya ganteng nih, tapi kita nggak tahu nih orangnya galak gitu kan. Nah, dengan pemeriksaan PGT itu kita tahu nih embrionya bagus. Kita lihat kromosom embrionya. Nah ini embrionya ternyata nggak normal. Kalau embrionya nggak normal ya nggak kita masukin dong. Gitu. Menambahkan mungkin pertanyaannya dari Mas Ari itu, kalau misalnya ada abnormalities itu, apakah di Brawijaya Avian Center itu ada pengobatannya atau treatmentnya? Ya, kalau yang nggak normal berarti ya tidak kita masukkan. Oh, oke. Tidak transfer. Oke. Mungkin Dr. Adit ingin menambahkan atau Dr. Uf dari jawaban untuk pertanyaan Mas Ari? Ya, mungkin sedikit saya dulu, Dr. Adit. Jadi preventif dari yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga waktu kita bilang bahwa Anda punya embrio tidak punya, oh berarti saya bisa dihamilkan. Nah embrionya sehat nggak? Nah Dr. Uki udah sampaikan bahwa embrionya sehat. Kamu punya sakit thalassemia yang embrio saat ini itu tidak terdeteksi ada thalassemia, sehingga pada saat dimasukkan seorang ibu tuh lebih percaya diri bahwa oh ini sesuatu yang terbaik yang sudah dimasukkan, sehingga saya tidak tahu secara penelitiannya mungkin Dr. Luki gitu ya, biasanya kalau seorang ibunya itu tidak ada kekhawatiran, hormonnya itu akan lebih stabil, sehingga pastinya juga kemungkinan dihamilkannya akan lebih baik. Oke. Semoga menjawab. Gimana Dr. Adit menambahkan? Izin dok, nambahin. Jadi memang kita bekerjasama dengan Star Fertility yang memang mereka di Penang memiliki juga angka keberhasilan tinggi dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada juga di tempat kita, yaitu time lapse incubator ya. Jadi embrio berkembang dilihat dari kamera saja, ini pertumbuhannya bisa dilihat, tadi Dr. Luki sudah sampaikan. Tapi juga dengan genomic testing, jadi embrionya dicek ada kromosom yang abnormal nggak, kalau ada jangan ditransfer. Semua itu untuk meningkatkan pregnancy rate seperti Dr. Sampaikan, sehingga keberhasilan lebih tinggi. Berapa sih keberhasilannya? Di Star Fertility saat ini keberhasilan 67%, pregnancy rate average gitu. Jadi rata-rata mereka bisa mendapatkan keberhasilan 67%, dan itu sangat tinggi bagi IVF karena rata-rata di klinik IVF gitu ya, rata-rata dengan good prognosis atau dengan kondisi yang tidak terlalu menyulitkan gitu ya, itu rata-rata sih di 40%, 45%, tapi di Star Fertility bisa sampai 67-70%. Kita pengen ada begitu juga supaya tadi itu kita dapat kehamilan yang tinggi sama seperti di Star Fertility. Pastinya juga dengan bantuan dokter, bantuan metodologi. Tim juga ya. Dengan tim. Oke, thank you so much. Jadi tentu saja pasangan-pasangan yang sudah menikah, kemudian berencana pengen hamil dan berusaha selama 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun berhubungan normal tanpa kontrasepsi masih belum berhasil, itu segera cari tahu ini kenapa masih belum berhasil. Karena semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat mendapat penanganan, maka angka keberhasilannya semakin tinggi. Ya, terutama dari faktor usia ya. Karena kan sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang mau kerja dulu, mau sekolah dulu, masih belum punya rumah, jangan dulu. Ya. Belum punya mobil, jangan dulu. Gitu. Akhirnya ya udah punya semua, kita pengen hamil umur udah 40 gitu. Baiknya berapa sih dok untuk wanita, untuk pria?
Yang keberhasilan yang di bawah 35 itu keberhasilan masih cukup tinggi. Di bawah 35 ya? Di bawah 35. Oke. Cuma nih jangan dipepet-pepetin ke 35 ya. Gimana kalau misalnya usia 35 tapi tampang 25 dong? Nggak ngaruh ya? Oke, gimana? Apakah ada ingin ditambahkan do's and don'ts-nya dong? Misalnya kayak gini, ya aduh saya tuh LDR nih, suami jauh, saya datang sendiri dulu deh, itu gimana? Itu salah satu itu misalnya LDR cuman masih udah berencana ngomongan, nah itu juga salah satu alternatif menggunakan PRB ya. Kita bisa inseminasi, bisa bayi tabung, jadi suaminya nggak perlu ada di sini ya. Kemudian spermanya kemudian bisa di freezing dulu, atau misalnya diatur waktu berhubungannya kapan, itu bisa dibantu dengan teknologi reproduksi terbantu. Wow, oke. Thank you dok untuk jawabannya. Jadi memang harapan kita sih semoga pasien-pasien kita nggak lari ke luar negeri ya. Orang udah ada di sini gitu dok ya? Pelayanan kita itu juga nggak ada beda jauh juga kalau semua di luar negeri gitu ya. Hanya mungkin nggak tahu ya, mungkin di pasien itu dia kepercayaan yang kita trust dari pasien itu ya, yang harus kita raih supaya mereka nggak pada lari keluar itu yang di sini juga bisa. Dan kalau dibanding dari segi biaya malah jauh lebih biaya dan waktu ya. Biaya dan waktu jauh lebih murah. Nah, itu sosialisasinya makanya dibutuhkan teman-teman nih untuk menyampaikan sebagai perpanjangan lidah gitu ya, berita baik ini kepada keluarga Indonesia. Berikutnya tadi pertanyaannya, teknologinya pertama di Indonesia kan? AI? Time lapse sih nggak pertama ya. Tapi sudah standar. Oh nggak semua klinik IVF punya time lapse. Oh iya, makanya mahal. Jadi seperti disampaikan, kalau mungkin teman-teman wartawan melihat speech dari Prof. Budi Weko, banyak sekali yang keluar negeri ya. Pernah juga kita survei kenapa sih mereka alasannya keluar negeri. 3 alasan utama bukan karena lebih murah, tapi service, teknologi, dan keberhasilan. Jadi kalau apakah di Indonesia keberhasilan lebih rendah? Nggak juga sebenarnya, gitu ya. Tapi memang masih bisa dioptimalkan dengan penggunaan teknologi yang baik, gitu kan. Teknologi ada semua di Indonesia, ada sama juga seperti di Penang. Cuman kenapa di sana lebih tinggi mungkin, gitu kan. Nah, tapi kita ada di sini justru kita bisa sama nih jadinya, karena kita ahli teknologi, ahli service juga ya. Gitu ya. Jadi kita belajar service sana seperti apa. Makanya timnya kalau dilihat itu dedicate semua, perawatnya dedicate, technician dedicate, gitu kan, kasir dedicate, ya apoteker dedicate, epidemiolog dedicate, dokter juga spend more time-nya lebih banyak kan di fertility, termasuk dokter Luki. Dokter Luki sepertinya nggak ke IC lagi dok ya, fokus sama fertility dan ginekologi aja prakteknya. Jadi tidak menangani pasien hamil besar-besar itu tidak gitu. Jadi kita cari dokter yang memang dedicate untuk membantu pasien memang mendapatkan buah hati. Nah, cara kami gimana? Kami bekerja sama, mungkin teman-teman bisa lihat ini banyak komunitas bayi tabung, komunitas 2 garis, komunitas endometriosis ya dok ya, gitu ya. Nah itu mereka sebenarnya juga sangat support kita ya, gitu, untuk bisa ngasih tahu ke anggota komunitasnya bahwa di sini ada layanan yang sama seperti di Penang, kualitas servis sama, frekuensi rate juga sama karena menggunakan teknologi dan prosedur yang juga sama di Penang. Jadi harusnya di sini lebih baik dibandingkan tempat lain. Gitu. Jadi memang kami masih terus mensosialisasikan ke teman-teman semuanya, masyarakat membutuhkan buah hati via Instagram, sosial media, dan juga via komunitas-komunitas yang memang sangat ya membantu, sangat mencari informasi.
tiga harapan yang dicari oleh pasien itu sudah dijawab ya, mengenai service, mengenai teknologi, dan juga mengenai persentase keberhasilan ya yang bisa dioptimalkan di Brawijaya IVF Center ini. Bali itu bikin susah promil. Usaha hamil, Iya, susah program hamil atau kehamilan itu sendiri. mitos. Kenapa? Jadi rahim kebalik itu ada juga yang normal, tapi tentunya kita masih cari penyebabnya. Ya, salah satunya mungkin endometriosis yang menyebabkan perlengketan. Ya, jadi bukan rahim kebaliknya yang menyebabkan sulit hamil, tapi penyebab yang menyebabkan rahim kebalik. Lalu program yang seperti apa yang bisa memungkinkan keberhasilan kehamilan itu sendiri, Dok? Pada ibu dengan rahim kebalik tersebut. tentunya semuanya mesti dicek, spermanya gimana, ya saluran telurnya gimana dengan HSG, cadangan telurnya gimana, rahimnya gimana, ya baru nanti kita tahu, oh ini permasalahannya di A, nanti ada ketemu solusinya E. Jadi nggak serta merta semua orang sama, tentunya semua orang punya problem masing-masing, ya kan? Kamu problemnya terlalu ganteng, saya problemnya banyak bulunya, beda-beda kan ya? Dan, ya Din. Ya. Dok, ya. Ceritain keunggulan sedikit Dari Brawijaya IVF ya. Iya, gini. Tentunya suatu klinik bayi tabung itu dibutuhkan selain dari pelayanan yang baik, dibutuhkan tempat yang one stop service. Ya, di Brawijaya IVF ini klinik ini menyediakan semua layanan untuk baik sulit hamil maupun yang mau simpen-simpen telur. Ya, dimulai dari dokter kandungannya, dokter prianya, dokter andrologi maupun laboratorium. Kunci keberhasilan bayi tabung itu letaknya di dapur nih, yaitu laboratorium. Kebetulan di sini well prepared laboratoriumnya, sangat bagus kualitasnya di dalamnya, dan tentunya di-assist oleh tim bayi tabung yang memang sudah handal, ya, dari star fertility dari Pena dengan angka keberhasilan yang tinggi. Kita harapkan nggak perlu jauh-jauh lagi cari tiket pesawat keluar, cukup tersedia di Jakarta Selatan. Tapi apa yang membuat Brawijaya akhirnya meluncurkan ini gitu, Dok? Apa yang membuat RS Brawijaya akhirnya meluncurkan ini gitu? Iya, tentunya kita tahu bahwa market bayi tabung ini kan masih besar, ya kan, dan dibutuhkan memang klinik yang handal, yang one stop service, yang tentunya yang homey, ya kan? Karena apa? Karena setiap pasangan suami istri itu membutuhkan tempat yang mereka percaya dan tempat yang mereka nyaman untuk melakukan program. Ya, di sini segmen-segmen itu apa yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri itu tersedia. Untuk biaya cukup kompetitif atau gimana? Sangat kompetitif. Ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin ini termasuk yang paling kompetitif. Dari planet Merkurius sampai Pluto mungkin termasuk yang sangat kompetitif. Ya kan? Dok, gambarannya Dok, untuk pasangan yang ingin mengikuti program ini tuh harus syaratnya seperti apa? Gimana gitu? umur maksimal umur. Oke, ya sebetulnya tentunya di usia yang lebih muda akan lebih baik untuk mendapatkan kehamilan. Ya tentunya semua umur ya menurut saya di atas 40 tahun ya harus lebih segera ya. Di atas 35 tahun bahkan harus lebih segera untuk memajukan program hamil untuk semua usia sih. Baik dari yang muda-muda, yang pengen nyimpen telur, atau yang tua-tua gitu kan, tua-tua keladi ya. Selain umur mungkin konsep lainnya apa sih, Dok, untuk program kehamilan? Oke, yang pertama tadi usia, ya kan? Yang berikutnya adalah cadangan telur wanitanya. Apa dia udah pernah operasi sebelumnya sehingga cadangan telurnya berkurang, atau dia lifestyle-nya, ya dulunya tukang mabuk-mabukan menurut Roma Irama gitu kan, atau dia apa namanya itu? Kan lagu dangdut ini yang nggak pulang-pulang pagi, Bang Toib gitu kan, atau spermanya jelek gitu kan, ya.
Ya, tentunya itu semua mesti tahu. Problemnya di lifestyle, wellness. Ya, karena zaman sekarang kan kita tahu bahwa gaya hidup kan udah beda ya. Wartawan nggak pulang-pulang sampai subuh dicariin di mana mau istri lu gitu kan. Nah, itu kan tentunya mempengaruhi kualitas karma dan kualitas hidup. Dok, semenjak ini diluncurkan sudah adakah daftar artis yang sudah mulai mendaftar untuk program ini? Buset, benar. Oh, Salah satu siapa aja gitu dok? waduh, gua nggak boleh nyebutin lah. Oh, boleh nyebutin. Iya, itu kan ini kan nanti kan apa namanya rahasia lah ya. Tapi banyak dok, hitungannya berapa pasangan? Berapa yang ngomong? Ya enggak, ini kan masih baru ya. Masih baru dan tapi udah beberapa yang datang. Dok, untuk tingkat keberhasilannya sendiri berapa persen sih dok? Brawijaya. Iya, belum keluar lah. Kan belum ini. Iya, semua bayi tabung itu berkisar tergantung dari usianya. Tapi rata-rata itu ada 30 sampai 40%. Nah, dengan tambahan-tambahan teknologi tadi usianya masih muda bisa mencapai 60 sampai 70%. Ya, tentunya semua tergantung usia dan apalagi fulus. Ya. Makin ada fulusnya kan makin bisa ngambil teknologi yang canggih, Makin mulus. tinggi keberhasilannya. Nah, gue bercanda lo, jangan lo. Jangan serius. Ya benar, maksudnya kan teknologinya gitu. Nah, keunggulan teknologi yang dipakai di eye care center ini apa sih dok dari klinik yang lain? Iya, ya semuanya hampir ada sih. Ada time lapse, ya, ada pemilihan sperma yang baik, ada artificial intelligence, AI, gak cuma ChatGPT doang, bikin ya kan biasanya gue udah tahu nih wartawan sekarang kan udah pada tinggal mau bikin laporan ini cetek keluar semua tinggal copy paste gitu kan. Nggak cuma di situ doang, di sini juga ada. Intinya mempermudah dan memperbesar kemungkinan hamil. Dok, untuk di tempat-tempat lain teknologi itu belum ada atau baru? Iya, intinya sih gini. Intinya saat ini di Indonesia saja cukup. Tidak perlu kehilangan devisa. Ya, kita harus berdikari di tanah sendiri. Ya, oleh karena itu daripada kita kirim orang luar, kita datangin aja ke sini dengan teknologinya, benar kan? Ya, kita nggak kalah sama orang luar, jadi nggak perlu jauh-jauh dan ekonomis. Orang nyari ke sana nyari ekonomis, tahu-tahu maaf kan ada orang Malaysia, tahu-tahu harganya sama mahal gitu, ngerti nggak? Mending di sini jelas-jelas aja, nggak perlu sewa apartemen, sewa pesawat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang orang Indonesia kan ya lo tau sendiri, gue kemarin di Malaysia, gue kemarin di Singapura, gayanya kayak kayak apa gitu kan, padahal ya sama-sama aja. Terima kasih dokter.